Nah, Oke iya ya, baru. udah ya. Oke. Siap. Jadi pada malam hari saya akan menyampaikan tentang 5 titik dewa. 5 titik dewa ini ibu-ibu bisa menggunakan semua teknik ya. Akupuntur, akupresur, cubit maupun pijet. Catat ya, ini penting loh. Karena nanti di materinya akan saya ketika titik ini dipijet, ditampung dengan ini, manfaatnya apa. Ya. Nah, 5 titik dewa itu tujuan kita belajar hari ini apa sih? Kita bisa menjelaskan fungsinya. Jadi atau kalau belajar itu kita tahu oh, fungsinya apa ya titik dewa ini ya. Kemudian manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa ya? Nah, terus kemudian kita bisa ngasih ajar orang lain nggak? Gitu. Itu harapannya ya. Ya saya mengajak teman-teman hari ini kita belajar. Oke, insya Allah ya. Tentang Insya jadi Allah. titik dewa ini bisa digunakan. Dan saya berdoa semoga pada malam hari ini kita belajar dan Allah ridhoi dan berkahi ilmu kita untuk bisa praktekkan dan kita terapkan untuk diri kita maupun teman-teman sekitar kita. Nah, titik dewa itu terdiri dari apa? Kenapa dikatakan titik dewa? Ya. Titik dewa itu karena dia punya spesial, punya fungsi manfaat spesial. Jadi titik ini punya fungsi dan manfaat yang luar biasa. Apa aja? Gitu. Jadi LI 4, LI 4 itu di mana? Jadi LI 4 itu ada di antara tulang ya. Nah, di sini di antara tulang. Nah, ini ternyata ini dia punya spesial. Spesialnya sebagai apa? Dia itu sebenarnya titik pembuangan, Bu. Karena usus besar ya. Jadi kalau ada orang yang sakit kaitan dengan pencernaan, ini sangat penting. Jadi ini dulu didorong, dipijet, bisa ditusuk. Titiknya di mana? Di antara tulang itu, tulang sini sama sini ada di antara ya. Itu penting sekali. Satu, dia digunakan apabila ada masalah di muka, wajah, hidung. Ini titik wajib, Bu. Bisa dipijet begini ya. Misalkan ini tusuk ini. Sorry, sorry. Ini saya. Nah, sini. Ini. Ini bisa dipijet. Pijet kanan atau kiri. Cari yang nyaman, Bu. Jadi apabila ada sakit di muka, mulut, telinga, ini bisa digunakan pertama kali. Ya. Jadi tujuannya untuk menghentikan rasa sakit. Apabila ada persalinan, ini membantu ya proses persalinan. Kemudian apabila kita itu kondisi panas, kondisi badan itu kondisinya panas, demam dan yang lain, ini bisa mendinginkan. Jadi titik ini adalah titik pembuangan. Jadi kalau ada masalah muka, ini penting jerawat, apa muka miring atau apa itu titik ini wajib. Itu kenapa dikatakan dewa. Gitu. Nah, manfaatnya apa aja? Ya, ini Bu. Manfaatnya adalah banyak sekali. Jadi kaitan dengan usus besar apabila sembelit, terus kemudian diare, kemudian untuk ada apa namanya kanker atau miom ini sebenarnya sangat luar biasa. Kemudian di musim panas kita bisa membersihkan angin panasnya. Kemudian, nah karena usus besar ini berhubungan dengan paru-paru, maka usus besar ini adalah pendorong energi dalam yang masalah di tubuh kita. Karena paru-paru berfungsi untuk menyimpan energi. Sehingga kalau kita melakukan stimulasi pada fungsi usus besar, dan khususnya di LI 4 atau HUGE ini sangat bagus sekali. Oleh karena itu, ibu-ibu titik ini wajib ya, seperti pagi-pagi ini. Seperti kalau ada apa ya, misalkan contoh, ada pensil enggak ya? Bentar ya. Misalkan ada pensil atau ini pensil ya Bu. Ini khusus. Di sini.
didorong, ditekan-tekan gitu. Ini sangat penting Pak. Pagi-pagi ini insya Allah yang masalah BAB insya Allah bisa rilis. Jadi di LU4 ini kalau distimulasi, ditepuk-tepuk, ini juga sangat bantu. Dipijat-pijat sangat membantu. Kenapa dikatakan ini titik dewa? Karena itu manfaatnya luar biasa. Ya. Nah, sakitnya apa yang bisa membantu? Gondokan, ya. Menggigil atau demam, malaria, ruam angin, ya. Kemudian ada tenggorokan panas, rinitis alergi, disentri, sakit kepala, banyak banget tuh. Ya, ada batuk, penglihatan kabur, urusan muka, wajah, mulut. Insya Allah itu dengan titik itu kita stimulasi, kita tekan-tekan, mau kita pijet, mau kita tusuk akupuntur, bisa. Ya. Nah, manifestasinya masih lagi Bu. Untuk khususnya yang bicaranya kurang. Jadi karena ini energi yang berhubungan organ paru dan usus besar, ini sangat membantu sekali. Jadi sebenarnya kehidupan itu ada yang kita makan, kemudian kita buat. Nah, fungsi LI4 ini adalah di dalam seksi pembuangan karena usus besar. Kalau demam itu kalau sudah kentut atau BAB itu insya Allah turun. Lucu ya. Sini pentingnya Bu. Nah, ini tadi ketika sakitnya. Bentuk sakit yang seperti ini, apa aja yang bisa diselesaikan? Bisa dengan LI4. Ya. Kemudian, nah, ketika LI4 ini digabung dengan KI7, KI7 di mana Bu? KI7 adalah ada di tumit, di atas tumit, di atas mata kaki, 2 jari. Coba nanti yang pernah belajar aku presur, coba titik KI7. Nah ini adalah untuk masalah apa? Orang yang berkeringat atau orang yang tidak berkeringat. Jadi fungsinya adalah untuk menormalkan ya yang berkeringat maupun yang keringat berlebihan. Jadi menormalkan yang. Nah kalau sudah bicara keringat, maka sebenarnya berhubungan dengan jantung. Ya. Kemudian LI4 dikombin atau digabung dengan LI11. Nah, manfaatnya apa? Panas panas yang tinggi, sakit kepala, sakit wajah, mulut, hidung, mata, telinga, ruam angin, dan lain-lain. Maka pasangannya itu, Bu. Nah, LI11 di mana? Nah, LI11 ini juga sebagai titik dewa. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ketika LI4 ditambah LI11 ditambah LI15. Jadi untuk rasa nyeri, kelumpuhan, ya, yang khususnya untuk bagian atas. Kemudian kalau kita kombin dengan SI6, SI6 di mana ya? Ya, SI6 itu dekat di muka, Bu. Ya. Terus UB itu BL ya, jalur kandung kemih nomor 4. Ya. Itu khusus pemusing pada penglihatan. Jadi kalau ada masalah penglihatan, nah LI4 ini dipakai. Kenapa LI4 dipakai? Karena untuk nambah energi. Kemudian penyakit mata dan lain-lain. Nah, dari ini ada pertanyaan, Bu. Tidak apa-apa, karena ini santai, kita santai bicaranya. Dari KI4 ada sini. LI4 ditambah ini akan menyelesaikan masalah khususnya di muka, pusing, dan yang lainnya. Oke. Kalau kita ada masalah pendengaran kurang, maka LI4 ditambah GB41 dan BL63. GB41 ya, GB41 itu adalah jalur empedu yang berhubungan dengan kandung empedu. Dia juga sama, mempunyai menstimulasi urusan yang ke kepala. Karena nanti hubungannya ke mata. Kalau BL63 itu juga urusannya di kaki.
Jadi sebenarnya Bu, ada sedikit kuncian ya. Ada kuncian nih, saya kasih kuncian. Apabila sakit di atas, di kepala, di leher, maka titik akupunturnya itu sebenarnya kalau bisa, kalau ngambil itu ada di kaki. Dicatat Bu, ini jarang, jarang pakai. Biasanya kita ngapalinya adalah gimana ya titiknya. Tapi makanya saya kasih tahu, kalau orang sakit atas, maka penyelesaiannya ada di bawah atau di kaki. Ada tanya nggak? Kok gitu? Ada tanya nggak? Saya jawab ya. Kok begitu, Iseng? Ya, karena orang yang sakit di atas, bagian diafragma ke atas itu adalah penyakit yang berarti sifatnya panas. Ya, maka solusinya apa? Solusinya adalah diselesaikan di jalur bawah atau bagian jin kaki. Tapi kalau sakit kaki di bawah diafragma ke bawah, maka titiknya ada di tangan. Itu Bu, sedikit kunciannya seperti itu. Nanti kita belajar ya. Nah, ini ketika luka bernanah atau keluar, maka titiknya mana? Jalur SJ ya Bu, SJ itu tipe panas ya Bu. Sanjeo 17. Sanjeo 17 itu ada depan di depan telinga sebelah sini. Ya. Tipe panas 21 juga cepat. Ya. Oke. Ini kalau influenza, kalau kita sakit influenza, maka ada di IB20, yaitu di batas tengkorak. Ya. Kemudian kalau kita ada angin yang menyerang paru-paru, maka kita LI4 ditambah LU7. Ini tadi manfaat dari satu titik Hegu LI4. Sangat bermanfaat. Ya. Yang kedua, titik 2, itu Kuci. Nah, Kuci ini kenapa dikatakan spesial? Kuci ini sebagai titik tanah, Bu, sebenarnya. Titik bumi. Titik nya dari usus besar. Ini juga bersifat tonik. Dan dia merupakan ini titik bintang surgawi. Maka dikatakan tadi Dewa 2. Tanggung jawabnya apa? Dia adalah menghilangkan panas, mendinginkan darah, mendinginkan darah, menghilangkan angin, meredakan gatal, mengatur energi dan darah, bermanfaat untuk persendian. Titik ini Bu, kalau ada masalah persendian, asam saraf kejepit, khususnya di lutut, titik ini titik yang luar biasa. Titik yang luar biasa. Jadi istilahnya hitungan hanya 5 menit, sakit lutut, insya Allah hilang. Ya. Karena dia apa? Kok gitu? Iya, karena titik ini adalah titik air, titik cairan. Kalau orang sakit lutut biasanya kurang cairan. Maka titik ini kalau ditusuk pakai jarum 2 jun ya, atau mungkin ya 1,5 jun lah. Nanti ketika sudah ditusuk, maka badan atau lutut digerakkan untuk stimulasi. Mudah-mudahan dengan waktu 5 menit sakit lutut bisa selesai. Ketika diakupuntur. Bagaimana dengan akupresur? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bagaimana dengan ilmu pijet atau yang lainnya? Bisa. Bisa nggak dengan gerakan di pijet Thailand? Bisa. Maka titik ini penting. Sebenarnya kalau kita sudah memahami manfaat fungsi titik, maka kita akan mudah sekali di dalam mengaplikasikan dalam terapi. Nah, fungsinya apa? Ibu ya, ini fungsi. Fungsinya luar biasa banyak nih. Fungsi yang pertama
ya, mengeringankan kondisi eksterior. Eksterior itu rasa panas dan yang lainnya. Membersihkan api, mengurangi demam, mengurangi rasa gatal, ya, melembutkan massa yang keras atau istilahnya apa ya, ada benjolan atau yang lainnya, ya, membantu bau, ya, merangsang keringat, mengubah panas lembab, mengubah lembab panas, ya. Kemudian dia mengatur energi paru-paru. Ya tadi Bu, karena di titiknya ada titik lautan. Kalau kita bicara nanti titik usu, itu sebagai titik lautan. Dia juga berfungsi untuk menyegarkan darah, ya karena bersifat lautan tadi. Ya. Dan dia karena Li adalah itu bagian dari Lu, maka Li adalah untuk memperlancar energi. Bukan darah, energi. Jadi yang mendorong energi. Dan dia juga berfungsi untuk menghilangkan penyumbatan pada sendi. Yang saya tadi bicara bahwa ketika ada masalah persendian, misalkan saraf kejepit, kurang cairan, dan lain-lain, maka titik ini sangat penting, sangat bermanfaat sekali. Ya. Nah, ini sakit-sakit yang secara manifestasi klinisnya yang disebabkan atau masalah Li11 adalah seperti herpes. Ya. Terus kemudian kalau psoriasis itu seperti bercak-bercak merah yang kalau orang mengatakan autoimun, Bu. Penyakit gondok, bronkitis, ya. Terus kemudian bisul, gondok, sakit gigi, sakit tenggorokan, ya, gitu. Masih ada lagi jerawat, ya, kulit bersisik, ya, ingatan yang buruk, gangguan menstruasi, demam tinggi, bisa digunakan titik Li11 atau Guji. Jadi ada dua ya Bu ya, titik Li4 atau titik Li11. Dua titik ini dikombinasikan, maka urusan menstruasi bisa selesai. Insya Allah. Ya, istilahnya diringankan lah bebannya. Yang rasanya nyeri, demam, dan yang lain. Ini juga bermanfaat untuk penyakit jiwa yang kejang, menstruasi yang kurang, ya, penglihatan kabur, kelumpuhan, sakit telinga, disentri, diare, sakit perut, rematik pada sendi, bau, siku, dan pergelangan, termasuk lutut. Bisa nggak Pak, titik ini digunakan untuk kanker usus besar? Sangat bisa, Bu. Sangat bisa. Karena saat berhubungan, ya, tadi saya katakan bahwa sakit yang ada jadi Li11 itu sebenarnya sangat berhubungan sekali ketika sakit di bawah diafragma. Terus lambung dan yang lainnya, ya. Misalnya. Masih banyak, Bu. Nah, ketika Li11 dikombinasikan, ya, HT9 di mana, Bu? HT9 ada di mana? Titik HT9. Saucong ada di jari dalam. Ini HT9. Jadi urusan demam HT9 sama Li11. Insya Allah itu bisa. Campak, hipertensi, ya. Titik Susanli. Susanli itu karena ini juga sama. Susanli ini adalah titik dewa, khususnya di pencernaan. Maka tidak heran kalau teman-teman akupunturis biasanya selalu akan menggunakan ST36. Karena apa? Karena dia sebagai titik dewa juga. Ya. Kemudian kalau hipertensi adalah Li11 ditambah ST36 ditambah ST9. ST9 itu posisinya sedikit di agak sini ya, agak di leher. Tapi ya khususnya untuk meringankan. Demam tinggi adalah DU14. Ya. Kalau yang ini titik ekstra, siswan. Ya. Ini manfaatnya ketika cedera karena kedinginan dengan panas yang tidak kunjung surut.
ya, istilahnya panas yang naik atau terlalu tinggi, seperti yang biasa terjadi misalnya kayak demam COVID atau demam malaria atau demam berdarah ya, itu bisa menggunakan titik ini. Kemudian sakit gigi, malaria, hemipelvia ya. Ini Bu, kalau kita baca ini luar biasa. Ini sudah saya rangkum ya, luar biasa banyak. Ya. Nah, ada 2 titik yang di tengah, di atas LI1, LI4, LI11. Dan semua ternyata jalur pembuangan. Nah, titik yang ketiga, titik dewa yang ketiga adalah SP6. SP6 ini adalah titik pertemuan 3 jalur meridian. Jalur meridian limpa, jalur meridian hati, meridian ginjal. Apabila ada 3 unsur ini yang sakit, jalur hati, organ ginjal, organ limpa, maka SP6 ini wajib, seperti wajib. Ya. Jadi, karena apa? Dia sangat berfungsi untuk mengencangkan limpa dan perut. Ya. Kemudian menguatkan darah dan cairan. Kemudian mengatasi kelembaban. Jadi kalau ada sakit lidah yang kering atau lidah yang terlalu lembab, maka ini penting SP6. Saya kemarin berhadapan dengan klien yang sakitnya adalah lidahnya bengkak. Jadi limpanya itu benar-benar lembab dingin. Maka saya menggunakan SP6 ini sebagai titik wajib. Ditambah LU7. Alhamdulillah ringan, masalahnya selesai. Jadi kalau kita tahu titik, kemudian kita tahu manfaatnya titik, kira-kira kita benar-benar dikatakan paham nggak sih, Bu? Sebagai terapis. Karena itu saya mengajak teman-teman yang belajar ini, yuk kita mulai belajar sedikit demi sedikit tentang manfaat, kita belajar manfaat dari masing-masing titik. Arahnya kemana. Nanti ketika kita belajar jalur meridian, sebenarnya kita sudah belajar tentang jalur keluhan. Jalur keluhan. Misalkan contoh limpa ya, dari SP1. SP1 ujung kaki jempol. Kemudian jalurnya lewat di mana? Misalkan ada sakit 4 jari dari pusat ke arah kiri. Silakan Bu Amira, lanjut. Bu Amira mungkin silakan. Iya, apa nih sayang 4 menit lagi ya lanjut ke sesi diskusi. Siap. Kita Oke. juga Ini nggak kan banyak. ini Betul. teman-teman sekedar info saja ya. Ini sebenarnya kelas derma. Kami ada kelas rutinan free kebetulan beliau juga sedang free. Jadi ya sudah deh nyumbang nih dikit-dikit sini Cina mau sowam gitu ya begadang. Jadi Siap. mungkin ini sedikit bocoran untuk nanti bahwa kita pun perlu mengetahui dari sekian mungkin yang sudah diketahui 361 ya, yang memang sudah 365. 300 apa ya, tidak termasuk titik ekstra ya gitu ya. Ya, Tapi betul. diri itu pun ada rangkumannya sendiri seperti titik wajib akupresur, kemudian sekarang ada titik dewa. Apa sih titik dewa gitu? Nah, kami hanya ingin menyampaikan simpelnya itu bagaimana tanpa buta. Buta itu dalam artian cuman taunya nusuk aja. Karena taunya pusing apa sih tusuk. Ini tusuk aja bayhui misalkan. Yang hintang-hintang gitu kan. Mainnya di sana mulu gitu. Ya, Nggak betul, gitu Bu. ya teman-teman gitu ya. Saya ngajak, Baik, nggak saya begitu. silakan 5 menit lagi dilanjut. Kemudian kita ke sesi diskusi. Terima kasih. Siap. Benar, Bu Amira. Terima kasih, Bu Undayang. Memang sebenarnya saya mengajak teman-teman bukan nanya itu. Jadi benar-benar tahu. Ternyata ITSP6 itu bisa menyelesaikan masalah pusing, bisa menyelesaikan perut, gitu, masalah ginjal. Jadi seperti tadi LU4 juga sama ya. Nah, ini
Kita lanjut ya, karena tadinya ini kan. Kemudian titik dewa yang keempat adalah Susanli. Susanli ini adalah titik apa? Dikatakan tok dewa. Karena dia titik lautan. Jadi hampir titik dewa itu adalah titik lautan, titik surga, surgawi. Dan ini memang sebagai kunci dari pencernaan. Dan sedangkan semua penyakit diawali dari pencernaan. Nah, titik Susanli ini berfungsi apa? Menjelaskan Bu, kondisi lambung perut. Jadi ketika ibu ngeliatin perut yang lidah ya, misalkan contoh, ketika lidah misalkan lidah itu ada yang putih atau pucat, Susanli tusuk aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk menyelaraskan. Yang dingin menjadi panas, yang panas menjadi dingin. Apalagi ketika ibu ketahui dikombinasi dengan Susanli ditambah ST37 ditambah ST39, itu luar biasa manfaatnya. Dia menstabilkan cio atas, cio tengah, dan cio bawah. Itu nanti ada kajian lagi, kombinasi titik. Ya Bu ya. Kemudian bagaimana Susanli ini bermanfaat bagi tubuh? Membersihkan api, jadi panasnya di lambung, menguatkan energi, dan memberikan nutrisi darah dan cairan. Kalau kita lihat lidah tipis, Susanli perlu nggak? Perlu, supaya ada darahnya mengalir. Bagaimana kalau ada stagnasi? Susanli perlu. Maka kalau ibu tanya para pakar, biasanya apa? Titiknya ST36 itu selalu dipilih. Kenapa? Karena dia merupakan titik dewa. Nah, titik dewa yang kelima adalah LR3 atau Taijam. LR3 ini adalah titik liver, Bu. Tadi di atas ya, Bu. Sekarang ada titik dewa di bawah, ada di kaki. Yang di kaki apa? ST36, SP6, dan LR3. Nah, LR3 ini adalah titik liver. Ya. Dia adalah titik sumbernya liver. Dia titik bumi di meridian kayu. Dia sebagai titik titik zuan. Fungsinya apa? Dia adalah menyebarkan ci liver. Jadi gini Bu, kalau ada masalah darah, LR3 itu titik wajib. Titik wajib itu LR3. Ya. Kemudian dia memelihara darah, memelihara cairan. Dia kemudian berfungsi apa juga? Menghilangkan rasa pusing, kemudian membuat mata lebih cerah. Dia mengatur menstruasi, karena apa? Menstruasi sangat berhubungan dengan darah. Jadi kalau ada ibu-ibu kasus masalah menstruasi, LR3 itu penting, LI4 itu penting, ya. LI11 penting, ST39 penting, SP6 penting. Ya. Kemudian, manfaat LR3 ini luar biasa. Jadi kalau ada peredaran rasa nyeri yang atau darah kental, maka fungsi LR3 itu wajib ditusuk. Nah, kalau kita nggak akupuntur, bisa akupresur. Kalau kita nggak akupresur, bisa pijet. Bisa nggak pakai ini, tongkat atau pakai kayu yang kita tutup-tutup? Boleh. Oleh karena itu, ada beberapa teknik yang sudah baru saya trial adalah gini. Karena titik pentingnya R3 ini, saya selalu setiap bangun pagi itu mengusap minimal punggung kaki. Karena di punggung kaki itu ada R3, ada GB41, ada di situ juga ada ST42, maka penting bagi saya untuk memperlancar peredaran darah. Demikian yang bisa malam hari ini kami sampaikan, khususnya 5 titik dewa, dan untuk SP6, ST36, dan R3 ini tidak seperti yang LI1 dan LI11, karena waktu, dan mudah-mudahan nanti lain waktu kita bahas lagi dan lanjutkan untuk manfaat dan titik kombinasi.
demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Allah memberikan rahmat dan barokahnya pada kita semua. Maka kita bisa nanti kita akan tutup dengan doa majelis. Tapi untuk mengakhirin materi saya akhirin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk diskusi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Mbak Nuridah belajar menjadi moderator untuk membantu teman-teman barangkali ada yang mau diskusi. Monggo. Silakan, yuk kita diskusi santai. Santai sekarang Monggo. boleh kasus, boleh kasus. Boleh Tadi adalah bertanya mengenai kasus karena tadi sudah ada titik dewa ya. Kira-kira kasus apa aja sih gitu kan? Atau mungkin nanti bisa diulang kembali juga apa yang telah disampaikan mencoba mengulang kembali betul nggak? Keliru ya, nggak gitu loh. Dalam yang tadi walaupun sedikit nggak apa-apa. Itu yang bisa jadi ilmu yang sedikit ini yang bermanfaat. Insya Allah ya. Kemudian besok insya Allah ini sekedar info lanjutan kelas intensif lidah lidah ya besok. eksklusif Besok ya, atau kapan? eksklusif. Lidah. Besok, besok, Baik. besok, besok Berapa kali eksklusif lidah. pertemuan lagi ya? Kita sih sebenarnya ada 3 kali pertemuan, tapi mungkin akhirnya ada beberapa tambahan. Tapi di antara ya, Hmm. di antara ya, bersifat free ya. Karena nanti Hmm. supaya lidah betul-betul basicnya tahu. Yang saya Ini soalnya kuat ada yang bertanya masih bisa menyusul tidak katanya. Saya jawab bisa, masih bisa insya Allah. Karena nanti kalau misalkan ada kekurangan, pas kebetulan Yeseng mungkin lagi free, lagi santai, karena beliau juga bekerja ya dari pagi sampai sore, malamnya nggak ada kelas juga. Tapi insya Allah beliau juga dengan senang hati, jika beliau free, beliau bisa masuk kelas kita. Kelas kita kan insya tiap Allah, Senin sampai Jumat ya gitu kan. insya Allah, insya Dan Allah. siapapun boleh, teman-teman pun tidak hanya Yiseng. Di sini kita bersahabat bersama. Di kelas ini mungkin saya mau ngisi Bu nih. Go, silakan. Mungkin Pak Ajat mau ngisi nih keilmuannya tentang Fasdu. Monggo silakan. Cuman kami di sini free gitu ya Yiseng ya. Iya, Barangkali gitu kan. Monggo siapa yang mau berdiskusi atau bertanya? Mbak Sri mungkin. Mbak Nurida silakan boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Pak. Kristanta. Salam kenal. Waalaikumsalam. Iya, Ya maaf Bu, saya telat ini mengikutinya tadi ada mengikuti. Alhamdulillah luar biasa banget ini ilmunya. Saya masih lagi mempelajari mengikuti Bunda Amira. Alhamdulillah selalu diberi kesempatan ini mengikuti kajian-kajian ilmu yang dari amin. guru-guru beliau. Alhamdulillah saya terima kasih sekali. Eh, ini Pak, yang mau saya boleh bertanya atau ini Boleh, membahas boleh. Tanya aja ini boleh. Bebas, Pak. Tadi kan titik dewa bebas. nih, Mau salto juga bebas. boleh Bu, boleh bebas. Karena ini interview biasa, apa ya, diskusi bareng. Karena tadi kan sedikit materi kaitan dengan titik dewa, ya kan? Ada Iya Pak. LI 4, LI 11, SP6. Berarti itu kalau ada keluhan semua titik dewa itu terapi semua, ditusuk semua, atau diakupresur semua, atau dipilih salah satu gitu. Pilih salah satu boleh. Makanya Oh, dipilih dipilih salah salah satu satu. boleh. Atau dikombinasikan. Gitu. Jadi gini, Ya, ini Dewa contoh itu kan satu toh Mbak Nur. Dewa itu iya. satu. Nggak maksudnya Tapi gini, kalau misalkan tadi di titik LI 4 berarti dikombinasikan dengan titik yang lain atau dengan sesama titik dewanya gitu, Pak. bisa. Jadi gini, ini satu teknik ya. Terlihat Bun, terlihat ya. Iya. Eh, Oke. Tadi kan kita titik dewa misalkan LI 4 ya. Iya. Kita ada masalah diare atau mungkin masalah keringat berkeringat, berkeringat atau tidak bisa berkeringat. Ya. Nah, maka LI 4 ditambah KI 7, hanya 2 titik itu, Bu. Bisa. Kalau di Mhm. antara titik dewa, misalkan kita ada demam tinggi,
Yang misalkan temperatur tubuh sampai 40 terus naik seperti ini. Maka ditambah Li 4 ditambah Li 11. Li 11 tadi titik dewa bukan? Titik dewa. Nah, jadi bisa Eh, Bu, digunakan itu bisa. Kalau ini Pak, saya dulu tuh nggak ada keluhan ini. Baru dari beberapa bulan ini, pas musim panas ini, saya ada keluhan keringat. Maksudnya gini, kakinya itu ada keringatnya itu ada bau gitu. Jadi kurang nyaman itu di titik apa yang harus ditusuk itu Pak? Jadi gini, Masalah bau ya enggak kaki. tadi kan gini kan, asalah nih. Tadi di KI 7 ini adalah terkait dengan tidak berkeringat atau berkeringat berkelebihan. Ya, Hmm. Bu ya. Jadi kalau Li 4 ini Nah, ditambah itu KI 7 ya. itu urusan keringat beres gitu loh, Bu. Jadi dia itu Oh, bersifat Kak, nanti sebagai tonik maupun sedasi kalau tekniknya. Jadi dia menuju keseimbangan. LI 4 dan KI 7 ya Pak ya? Ya, saya mengharap gini Bu Nur Indah. Ibu jangan ngapalin itu gitu. Saya mengajak Wow, teman-teman yang belajar ini adalah, yuk kita itu jangan ngapalin, memahami. jangan mengapalin titik. Nanti lelah Bu. Lu bayangin Bu, 361 atau mungkin lebih ya. Kalau untuk sujok itu 6.700 sekian titik. Terbayang nggak Bu? Ngapalin titik ya. Nah, tadi sedikit saya punya punya apa ya teknik ya. Kemarin saya belajar teori Xingjiang, ya enggak? Organ di atas diafragma itu dikatakan adalah organ Xiang atau sakit. Kemarin saya ajak kerangka berpikir di Xingjiang. Kalau di bawah adalah Zin. Ketika ada orang yang sakit karena organ atas, maka solusinya ada organ diseimbangkan di organ bawah. Seperti tadi. Kenapa sekarang Li 4 itu kan di atas ya, di tangan kan? Ya enggak? Tapi di Iya, KI 7 itu di bawah, iya Pak. ya kan? KI 7 itu toniknya ginjal. Li 4 adalah energi rongga organ fu yang bersifat energi karena dia berpasangan dengan paru-paru. Sedangkan berkeringat itu manifestasinya adalah sakit jantung. Ya. Tapi kenapa ditembak KI 7 dan Li 4? Kalau saya begitu Bu pertanyaannya. Jadi nggak ngapalin titik saya. Itu loh cara belajar saya begitu. Yuk kita belajarnya selalu begitu. Tapi nggak apa-apa Bu. Nah, Ibu nanya Atas itu bawah bagus tadi. dikombinasikan gitu ya Pak ya? Ya, jadi yang bawah tadi organ KI, tapi yang atas organ fu, organ berongga, organ energi, organ patogenesis, gitu loh Bu. Nah kombinasi ini luar biasa kalau saya biasanya ya memang lama ya Bu ya belajar begini, akhirnya lama ya. Nah demam tinggi, ini coba kita mulai merenungi atau memahami. Ketika demam tinggi dengan etiologi apapun yang menyebabkan sakit kepala, wajah, sakit mulut, sakit hidung, mata, telinga, kemudian ada ruam angin. Ini diselesaikan dengan Li 4 ditambah Li 11. Kenapa Termasuk pertanyaan? demam panggung ya, Yeseng. Yes, pokoknya demam panggung boleh lah. Namanya akhirnya kan Demam panggung greget ya kan. tremor. Nah, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, kenapa ini perpasangan Li 4 dan Li 11, Bu? Ayo, siapa yang bisa jawab nih?
Li 4 dan Li 11. Kenapa demam tinggi ini pasangannya Li 4 ditambah Li 11? Ya, kenapa? Alasan kenapa ini loh menjadi berat. Li 11 itu sebagai titik H yang sebagai lautan ya Pak ya. Betul. Betul. Kemudian Li 4-nya sebagai titik energi. Ya, kenapa atau pasangannya itu, Bu? Pertanyaannya, ini kan tadi ya, Li 11 berfungsi sebagai titik buminya, titik lautnya, kan gitu kan. Dari ini. Nah, pertanyaannya kenapa atau masalah demam ini ditambah Li 4 dan Li 11? Demam Demam itu itu kan panas ya Pak ya. panas, betul, panas, Jadi perlu 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 dikasih itu mungkin dingin. sebagai Li 4, bukan Li 11-nya untuk mendinginkan begitu. Nah, bisa nggak dikasih haknya limpa? Kenapa nggak Haknya pakai haknya limpa. limpa? Kenapa nggak pakai haknya lambung? Kenapa ini tak pilihnya Li 11? Hmm. Kan titik H kan, Bu. Li 11 karena H gitu. Oke, kenapa tak nggak? Nah, ini muncul ya diskusi ya, diskusi. Ini Bu sedikit ya. Karena demam tinggi ini adalah faktor patogenesis disebabkan oleh demam tinggi. Sehingga caranya karena patogenesis maka dibuangnya di titik-titik organ fu. Karena sakit yang itu ada di atas maka didorong aja. Ini nanti larinya ke kentut, larinya ke BAB gitu Bu. Larinya ke kencing, larinya berkeringat. Hmm. Itu Bu sedikit ya. Oke, Mbak Nur, ada lagi. Dalam titik dewa itu titik apa Mbak Nur? Kenapa disebut titik dewa? titik penting gitu ya, titik utama gitu. Enggak, kenapa? Yang logika aja. Kenapa sih kok disebut titik dewa? Apa mungkin teman-teman di sini sudah paham mungkin kali ya? Dari tadi saya menunggu ada yang bertanya, kok bisa sih Kenapa? disebut titik dewa gitu lah. Sudah dijelaskan sih. Kenapa coba? Kenapa titik-titik sebagai titik dewa gitu ya, Bu ya? Kenapa disebut titik Ya. dewa? Mungkin yang Susanli nih, oh itu tuh dewa angin mungkin. Nanti Haiku, oh dewa badai atau dewa cinta. Dewa berarti kan itu semacam kayak titik utama atau titik penting seperti itu, titik penolong kayak gitu, Ya. Jangan ada titik bahasa kayak gitu, yang pasti-pasti aja. Jangan kasih harapan palsu. Kamu yang pasti-pasti aja. Ayo, bentar. Soalnya pemahaman saya belum sampai sih. Jadinya ada bertanya balik isunya kita malahan. manfaatkan gurunya, ditanyakan dong. Iya enggak? Iya, makanya Balik kenapa bertanya titik? berarti ya Pak. Iya. Jadi balik bertanya kenapa disebut titik dewa. Iya, Nah, itu makanya dia. makanya tadi awal kan kenapa titik ini sebagai titik dewa kan gitu kan. Pasti kan namanya dewa pas itu kan gitu kan. Tapi karena dia punya titik punya spesial, kemudian fungsi yang luar Hmm. biasa kan. Spesial dalam hal apa tuh? Fungsi utamanya untuk apa tuh? Kalau saya mengarahnya tuh ke sana-sana aja dulu gitu loh. Apa Saya tanya apa dulu gitu. bedanya dengan Kalau yang apa lain-lain kan bedanya dengan sebenarnya tinggal jiplak nih ada gambar-gambarnya. Terus kita Hmm. enggak itu sambung-sambungkan. Ya enggak? kalau kalau pernah dengar itu titik general apakah sama dengan titik dewa? Titik umum Bu ya. Kalau general itu kan titik umum ya, Oh gitu. Titik umum. titik umum. Dan semua titik dewa ini adalah titik bintang surgawi ma dan yang Bu. Hmm. Oh, Berarti tidak berarti melewati titik circle dewa itu mustaqim ya, Pak? Tidak. Titik bintang surgawi. Jadi dia berarti titik dewa itu apa, Pak? Secara pengertian yang lebih ini simpelnya. sebenarnya Nah, gini. ini baru pertanyaan Mbak Nur. Dari tadi eh, ngumpul titik sampai bedah kasus, pas dibalikin titik dewa itu apa? Titik dewa mau saya catat lah. Jadi ini kan titik dewa gitu kan. Titik dewa itu terdiri dari apa coba? Organ-organ apa bersifatnya?
Li4, Li11, SP6, Li4 Heku, Li11 Uci, SP6 Sayinjau, SP36 Susandi, LR3 Taichung. Ya. Dan Disebutkan organnya, dominan, Pak. ya, dominan titik ini adalah kalau Li itu kan sebenarnya mempunyai titik dorong ya. Karena organ Fu itu berfungsi adalah untuk memberikan dorongan atau memproses peredaran darah. Kalau orang sakit sebenarnya problemnya adalah peredaran darah yang tidak lancar. Ya. Sehingga yang memperlancarkan titik itu Li1, Li4 sama Li11 itu adalah organ yang menguasai energi. Yang menguasai energi ada di paru-paru. Nah, sehingga kalau daya dorong, daya kekuatan mendorong peredaran darah itu makanya pakai usus dari titik organ punya paru-paru. Dan ternyata Li4 juga sebagai pendorong dari untuk pembuangan. Problem di kita itu problem manusia itu biasanya disebabkan oleh faktor dari ekses atau patogen. Kalau SP6, ini ST36, LI1, LI4, LI ini adalah bersifat organ Fu ya, Bu. Ya. Dan ternyata semua tuh hampir di titik H. Tapi titik H-nya itu hanya LI11 sama ST36. Dan ternyata semua titik ini adalah titik bumi. Hampir titik bumi atau titik sumber. Nah, titik bumi itu adalah titik yang tengah, sentral. Dia penyeimbang. Maka dikatakan sebenarnya titik dewa itu karena dia bersifat menyeimbangkan, mengkondisikan keharmonisan di dalam tubuh. Itu, Bu, bersifatnya seperti itu. Ya, ini kita buka ya. Ini contoh nih, titik Yuan kan sumber ya. Titik Yuan itu hampir sama dengan titik Su kalau kita ini. Tapi Su-nya usus besar itu harusnya di mana? Di Li11. Li11. Ya, Bu ya. Nah, titik Su-nya itu titik Su itu sebelah, titik bumi ya. Dan dia juga sebagai titik H lautan. Nih, kemudian titik SP6. SP6 ini kalau yang ini adalah titik sebenarnya pertemuan tiga organ. Spesialnya di situ titik dewa ini. San Yin Jiao. San itu tiga, Yin itu adalah di, Jiao adalah jalur. Jadi SP6 itu pengertiannya adalah pertemuan titik tiga jalur utama. SP6 adalah titik pertemuan jalur meridian limpa. Limpa adalah berfungsi untuk apa? Untuk membentuk dan mentransformasi energi darah dan cairan. Jadi dia membentuk dari makanan dibentuk oleh limpa. Menjadi apa? Darah, cairan, dan energi yang membentuk. Kemudian hati adalah organ yang menyimpan darah. Sedangkan ginjal adalah organ yang menyimpan cairan. Jadi setelah dibentuk, dia digunakan sebagai penyimpan darah itu di hati atau di liver, kemudian penyimpan cairan itu di ginjal. Jadi tiga organ utama dalam tubuh kita. Maka SP6 ini adalah wajib. Seperti misalnya sebagai dewa ya, sebagai yang benar-benar bermanfaat bagi tubuh itu. Bagaimana dengan titik dewa ST36? Sama. Dia kan bersifat bumi, Bu, bersifat tanah. Tapi dia sebagai lautan, enggak. Ya. Susanli itu adalah titik lautan. Organ Fu itu kan lakat ya, sebagai organ tanah.
Jadi titik H, titik su. Kadang juga menjadi titik su-nya beda. Kemudian bagaimana dengan Taicang? Taicang juga sama. Titik su, silver, titik bumi. Jadi sebenarnya yang di dikatakan dewa ini sebenarnya bumi, titik tanah, stabil, Bu. Maka energinya itu tanah itu bersifat ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Kalau didetailin dengan fungsi dan manfaatnya tadi, kalau LR berarti apa? Pelancar darah. Jadi kalau ada orang yang terjadi darahnya nggak lancar, maka titik LR3 itu titik wajib karena memperlancar darah. Ini belum kita bicara nanti titik usus ya. Titik usus anu lagi nanti. Pak, kalau LR3 ini bisa nggak untuk masalah perempuan yang menopause dini? Bisa, Bu. Pertanyaan gini Hmm, dulu, menopause dini itu disebabkan kenapa? belum tahu. Ya kan? Kan gitu kan? Hmm, Kemungkinan besar disebabkan karena apa? Darahnya kering. hmm, Berarti cairan zin ginjalnya berkurang. Ya, sebenarnya kalau kita pelajarin lagi di basic basic dasar dari pemahaman di TCM, khususnya manfaat organ, maka nanti organ manusia yang bersifat yin yang itu ada di ginjal. Ginjal ini adalah penyimpan cairan, tapi di ginjal itu penyimpan api, penyimpan jiwa, penyimpan sen. Nah, kalau orang itu manipus atau cairan zinnya di dalam ginjal berkurang, maka dia cepat menebus. Solusinya apa? Ya titik H, titik H. Sebenarnya titik H. Semoga cairan-cairannya itu. Maka titik H tadi apa? Ada R8, KI 10. Tapi supaya dia memperlancar ya kita bantu LR3. Itu Bu. Nanti kita, kalau saya kemarin saya kasih triknya itu ya, air rebusan kedelai hitam ya. iya. Nah, sudah mencoba, selamat mencoba. Semoga nanti rambut yang putih menjadi hitam. Amin. Kemudian nanti untuk cairannya ginjal bisa menahan emosinya. Karena semakin kering cairan ginjalnya itu mudah marah. Jadi kalau orang itu mudah marah, biasanya berkurangnya cairan dalam ginjal berkurang. Hmm, Makanya karakter jantung apa Bu? Karakter darah kalau panas gimana? Marah kan? Darah panas itu karena darahnya kurang cairan. Itu. Ayo teman-teman, terima kasih, Pak. sama-sama Bu Norinda. Ini ada Mbak Ayo, Ratna nggak? Silakan Mbak Nur boleh dipandu teman-temannya mungkin yang mau berdiskusi. Yuk, ya, jadi moderator. ya Bu Norinda jadi moderator nih. Belajar. Teman-teman, ada Baik. yang tanya. Monggo silahkan teman-teman. Mungkin ada Mbak Evi, Mbak Susi yang mau bertanya atau mau konsultasi, silahkan. Teh Yeti, Mbak Wiwi Wilasi, dan teman-teman semua tanpa terkecuali silahkan. Mumpung ada Bapak di sini, siap memberi pencerahan. Monggo teman-teman. Iya, Mbak Nur. Ginseng. Oke. Mhm.
Mungkin ini Ada Pak, pertanyaan nih. kadang di sini Saya pertanyaan nih sendiri ya Bu Nur ya. bentar, Ini ini ada pertanyaannya. titik ST36, saya kombin dengan ST37 dan ST39. Tadi sudah saya jelaskan. 3 jarum yang luar biasa. Kenapa? ST36, ST37, ST39. Moderator lempar ke orang lain aja, Ibu. Jangan Bu Nur ya. Iya. Eh, lah ini mic-nya pada ditutup semua sih. Jadi bantu, Ibu. Sudah Mbak bertugas, Susi, Ibu. ayo Iya, Mbak Kak. Susi, speak up. Mbak Ya, Sri, Mbak Bu Ratna Aisyah. ini ada nih Bu Ratna nih. Silakan Bu Moderator diulang kembali pertanyaan dari Seng apa, mungkin ditunjuk siapa yang bersedia menjawab. Silakan. Pertanyaannya tadi kenapa atau bagaimana ya? Ini 3 titik ini diambil sekaligus dalam satu terapi gitu ya Pak ya? Ya, yaitu 3 titik itu Susanli apa aja? dikombinasikan dengan ST37 dan ST39. Bagaimana Ya, manfaat? silakan Manfaatnya diulangi untuk apa? pertanyaannya Bu Moderator. Silakan. Ayo teman-teman, ini siapa yang mau menjawab? Salah tidak apa-apa, nanti Yiseng akan membetulkan. Ini Pertanyaannya apa, ada Bu? pertanyaannya, kenapa ini 3 titik, 36, 37, ST36, ST37, dan ST39 diambil sekaligus? Ini fungsinya untuk apa? Benar gitu? Ya, ya, benar dulu Bu. Tapi ya, tuh. Ya. Ya, Bentar, ini saya cek. Ayo, ayo. silakan teman-teman uji nyali malam Selasa. Tadi Mbak Susi sudah Pak. open mic, Mbak Susi. Iya, kita Silakan. 10 menit lagi ya. Tadi mau 10 menit tanya lagi. sebenarnya Mbak Nur. Kamu mau tanya? Hmm. Ya udah, silakan tanya Bu. Bu Susi, silakan Bu Susi. Terima kasih. Gimana? Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Saya ada keluhan kalau kalau apa itu namanya kaki kan gampang maklum kerjanya jalan terus sih, nganterin majikan ke sana kemari gitu. Kadang kalau pas kaki lemah kayak kayak letih lelah banget gitu. Saya nusuknya saya coba saya tusuk di SD36 sama SD6 sama LR3. Terus lidah saya itu warnanya juga putih, terus kayak ada tapak gigi juga. Terus ya itu saya coba tusuk yang eh, ST36, ST6 sama LR3 tambah sama LI4 gitu. Berkurang Bapak nggak? kira-kira Berkurang nggak? Nggak ya? kurang? Berkurang. Enggak, enak juga kakinya, kaki jadi enteng, Eh, Alhamdulillah. Jadi, kaki jadi jadi enteng. Kalau mm, terus kalau yang lidah itu Bapak gimana ya lidahnya kan kalau lidah tuh putih terus kayak ada tapak gigi itu, ada tapak gigi juga di pinggir itunya. terus, gimana Bu? Ada lagi tapak gigi di pinggirnya warnanya pucat ya? Warnanya putih. Hmm. Sebenarnya sih saya lihat saya kontrol lidahnya. Oke, Bu Susi. Tadi sakitnya apa? Kita coba kita bedah satu-satu ya. Saya, saya ada apa itu namanya asam lambungnya rada-rada parah sih. Siap, siap. Nanti nanti ini sedikit ya. Keluhan tadi Bu Susi apa? Satu adalah dia cepat lelah, Ya kaki saya tuh kakinya kayak gampang seperti gampang mau lemes mau ya. melangkah pun berat, ya enggak? Ah, ah, ah. Iya ya betul Oke, betul. betul kan? Ya, karena pekerjaan tadi mengantar ini.
Nah, kalau melihat keluhan itu, kaki di bawah bukan? Iya, kaki Ya, di bawah Pak. Kalau di atas kaki di kepala. bawah ya, nggak di atas ya, ya kan? Di atas Kemudian kepala. rasanya berat atau pegel. Berat. Berarti sifatnya apa? Kira-kira di Ada. bawah, kemudian ada air. Jadi rasa dingin, maka mempengaruhi apa? Lidahnya di dingin. Lidahnya. Lidahnya putih kan? Iya. Bukan Ah, itunya lidahnya putih. ya, lidahnya putih kan? Berarti lidahnya Nah, putih, iya, iya. berarti kurang energi. Sakitnya sakit zin. Ya, makanya sakit Iya. zin itu adalah kemarin apa materi kemarin? Sakit zin itu adalah malas gerak, ya enggak? Makanya tadi, jadi sakitnya ibu tadi, ibu Susi tadi adalah sakitnya zin. Maka yang menguasai untuk kalau sakitnya dingin harusnya Panaskan. dipanaskan. Panaskannya sebenarnya di titik mana, atas atau bawah? Jadi Atas. sebenarnya terapinya itu ada di titik Atas. atas. Contohnya LI 4, LI 11, kan gitu. Nah, karena dia harus didukung dengan energi banyak. Jadi sebenarnya istilahnya coba nanti Ibu Yesusi ya. Kalau tadi kan Ibu SD 36, besok kalau kambuh lagi, Betul maka ya. coba dicek atau dicoba LI 11 dan LI 4 selama 10 menit. Ya, titik dewa tadi ya. Oke. Iya, iya. Contoh. Kenapa? Karena tadi masalahnya adalah dia sakitnya yin. Maka solusinya dijangkan, dipanaskan. Yang tadi saya informasi. Jadi, itu Bu Susi. Benar Bu, karena pengaruhnya. Jadi sebenarnya kalau nanti diagnosa lidah itu lidahnya pucat atau lidahnya merah. Kalau lidahnya pucat berarti sakitnya yin, tambah Oh, energi, tambah darah. Kalau warnanya merah, maka diturunkan adanya makanan oxidasi. Gitu. Jadi kalau lidahnya putih, maka ditusuknya daerah atas. Sudah ada dikasih titik dewa tadi ya. Jadi istilahnya tadi itu, kalau Bu Susi tadi adalah runtuh yangnya Bu. Energi yangnya runtuh. Maka LI 4 ya. oke. Kemudian Terima LI kasih. sama-sama Bu. Selamat coba Ibu ya. Nanti kalau udah ada hasilnya, nanti cerita ke teman-teman. Oke, siap. Jangan diem, karena supaya apa? Supaya teman-teman itu juga, oh iya ternyata ada manfaatnya. Tadi keluhan Ibu tadi apa? Tadi ya, LI 11 sebagai titik Betul. tonik. Ya, Hmm. kemudian dia bermanfaat untuk urat dan persendirian. Dia menghilangkan angin saluran air yang lembab. Maksudnya ini. Jadi rasa cepat capeknya tadi seperti itu, Bu. Ya. Makanya ini LI kan di tangan kan. Ya. Kemarin anak buah saya nyoba itu LI 10, nggak diajarin, tahu-tahu nusuk LI 10 sendiri, akhirnya nyeri. Saya ketawa. Ibu, itu Bu Susi tadi. Iya, Bapak. Ayo, Terima kasih. pertanyaan tadi siapa yang jawab tadi nih? Susanli, ST Bisa. 37, ST 39. Sebenarnya gini Bu, 3 titik itu untuk eh, mengobati lambung. titik ini adalah titik yang balance.
kalau kita perhatikan, tubuh kita itu ada geo atas, geo tengah, geo bawah. Nah, sebenarnya Bu Susi tadi sudah istilahnya karena dia mengambil titik ST36. Titik ST36 itu kalau kita pelajari dengan tree needle, ya, akupuntur itu ada tree needle dari permainan 3 jarum, yaitu geo atas, geo bawah, geo tengah. Maka Susanli sebagai geo atas. Sebagai apa? Sebagai geo atas. Geo atas sebagai apa? Penghasil yang energi panas. Tapi kalau yang penyeimbang adalah ST37 karena geo tengah. Kalau sifatnya dingin maka ST39. Untung tadi Ibu nggak nusuk di ST39 ya. Tambah dingin. Tambah ambruk, Pak. Tambah ambruk. Ya, gitu ya. Gitu. Di samping itu di ST340, ST40 sebagai titik untuk pengusir kelembapan. Jadi itu Bu, jadi kalau ketika kita bermain 3 needle, ya seperti ada 3 cun jarak yang seimbang ini luar biasa. Bisa dipakai. Dan biasanya itu digunakan untuk orang-orang yang kayak contoh, pokoknya mengharmonisasikan geo atas, geo tengah, geo bawah. Ada lagi nanti ada Sengkuan, terus SPE7, SPE6. Ya, ada juga titik. Lain waktu nanti titik ini Bu, kita belajar titik untuk saat kejepit. Nanti kita untuk titik balancing. Kapan-kapan kita nanti belajar itu. Bebas ya Bu, ya. Kalau dengan saya bebas nanti belajar boleh. Yang penting istiqomah ya Bu ya. Siap, Pak. Oke, Terima kasih. lanjut Bu Nurinda. Dilanjutkan ada pertanyaan teman-teman atau kita ini sudah Oh iya, gimana teman-teman ini sudah jam berapa ini? Mungkin 11.30 langsung ya. ke kesimpulan saja mungkin Yeseng. Dan nanti moderator kembalikan ke MC untuk ditutup. siap ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Nah, pada malam hari ini kita sudah memahami ya tentang fungsi manfaat dari titik dewa. Yang mana titik dewa ini ketika hanya kita belajar 5 titik, kalau kita mau mencoba luar biasa. Dan saya berharap teman-teman mungkin besok mulai mencoba ya. Titiknya simple. Ya, simple. Supaya memahamin, maka tolong dilakukan titik sendiri terus kemudian dirasakan. Cukup 5 menit, Bu. Itu so. Karena luar biasa manfaatnya untuk bagi kita. Bagi yang sakit atau mudah-mudahan nanti terjadi harmonisasi, keharmonisan dalam energi dalam tubuh kita. Dan saya mengajak teman-teman untuk belajar secara utuh ya. Bukan belajar menghafal, tapi belajar untuk memahami apa yang sebenarnya kita lakukan dan kita harus memahami apa yang kita lakukan. Kalau perlu nanti kita belajar bagaimana kontraindikasi dari titik itu. Karena penting sekali, jadi belajar bukan hanya hafalan. Saya yakin saya nggak hafal dari 300 sekian, tapi ketika saya step by step belajar titik fungsi, kemudian manfaatnya, alhamdulillah dari titik-titik itu akhirnya hafal. Hafal ya, belum tahu fungsinya karena memang harus dikandang. Saya mengajak teman-teman untuk selalu memahami yang sudah dipelajari, biarpun sedikit, jangan pindah atau jangan pindah ke halaman berikutnya sebelum kita paham halaman yang kita baca. Saya mengajak seperti itu supaya kita benar-benar memegang erat ilmu yang kita pelajari. Tidak usah khawatir
bahwa saya adalah orang baru belajar dan yang lain. Saya baru belajar, tapi saya berani mengajarkan yang kepada teman-teman lebih dibanding teman-teman yang saya belajar. Teman-teman yang belajar, maka saya pernah belajar guru 1, guru 2. Tapi ketika saya tanya, nggak pernah saya diajarin seperti ini. Contoh SP6 itu spesialnya seperti apa, ternyata punya kelas sendiri. Tapi saya kepingin mengajak teman-teman untuk belajar fungsi dan manfaat ini. Dan semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan hanya 5 titik. Selamat mencoba dan merasakan. Semoga bisa bermanfaat pada diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Saya tutup. Semoga pelajaran hari ini kita bermanfaat. Kita tutup doa majelis. Subhanallah, alhamdulillah, dan semoga bermanfaat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik ya, terima kasih banyak teman-teman, Mbak Nurida, Yeseng Kristanta, mungkin MC Mbak Evi, saya ambil alih sebentar. Eh, Semuanya di sini kesimpulannya adalah belajar istiqomah. Apapun yang kita dapatkan kalau istiqomah pasti dapat isinya, intinya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sama-sama kita terus belajar. Semua besok bisa bertemu lagi. Dan setiap hari kita belajar, ini adalah kelas-kelas Dharma rutinan. Siapapun boleh berbagi ilmu, insya Allah. Ya, siapapun boleh berbagi ilmu, boleh berbagi info, mungkin sharing-sharing pengalaman dan diskusi, tanya jawab. Yang penting istiqomah terus menimba ilmu. Terima kasih banyak khusus untuk Isen Kristanta yang telah meluangkan waktunya mengisi di kelas kami, kelas Dharma rutinan Senin sampai Jumat setiap jam setengah 10 Hongkong sampai jam 11 karena tadi agak terlambat ya. Alhamdulillah dapat tambahan ekstra. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan kasih Bunda Amira. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Bunda Mira.